Halo sahabat inovasi, jumpa bersama saya Dery Carisanti dari Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Sumatera Selatan dalam acara One Day, One Innovation. Satu hari, satu inovasi, tiada hari tanpa inovasi. Sahabat inovasi, saat ini inovasi menjadi sebuah keharusan. Dunia terus berubah, maka kita harus adaptif dan inovatif. Untuk menginspirasi, kami hadir dengan para inovator hebat dengan inovasi-inovasinya dalam acara One Day, One Innovation. Baik sahabat inovasi, perkembangan arah pengajaran di Indonesia yang bernuansa kompetitif dan menghargai proses belajar yang berdampak pada penguasaan kompetensi serta berbagai kebijakan pendidikan yang dilakukan juga sering berawal dari langkah-langkah yang telah dilakukan oleh negara lain. Model dan pola pendidikan yang serba diseragamkan mulai bergeser menuju paradigma desentralisasi. Salah satunya adalah Teacher Learning Center atau TLC. Nah, apa itu TLC? Baik, saat ini sudah hadir bersama kita guru SMA inovatif dari SMA Negeri Sumatera Selatan, Ibu Murni Sinaga SPD atau yang lebih familiar dipanggil Madam Murni. Selamat datang, Madam. Apa kabar? Sehat. Sehat ya, alhamdulillah. Iya, ini inovasinya mengenai TLC ya. Iya. Iya, sangat familiar, tapi ya mungkin pemirsa di rumah belum banyak tahu apa itu TLC. Bisa diceritakan, Madam, apa sih yang melatar belakangi timbulnya ide inovasi ini? Oke, terima kasih Mbak Erika. Iya. Untuk undangannya kami bisa untuk men-sharingkan apa yang bisa kami inovasi apa yang bisa kami lakukan di sekolah kami. Iya. Latar belakang untuk diadakannya TLC ini adalah ketika pandemi COVID-19 itu semakin lama, semakin membuat guru-guru vakum dan bekerja di rumah saja, banyak seperti yang kita tahu ya Mbak Erika ya. Hampir kurang lebih setahun lebih tidak boleh datang ke sekolah, tidak boleh melakukan apa kecuali melakukan semua kegiatan melalui platform namanya online. Iya. Berdasarkan ini kami dan arahan dari kepala sekolah agar memanfaatkan apa yang ada di sekolah, apa yang ada di diri kami, menjadikan suatu inovasi agar guru itu juga tetap memberikan kehadirannya. Iya. Walaupun dalam dunia maya tetapi tetap merasa harus hadir dalam dunia pendidikan itu sendiri, sehingga sekolah membentuk namanya Teacher Learning Center. Iya. Nah, Teacher Learning Center ini Mbak Erika lebih memang yang bekerja di balik layar itu adalah para guru dan staf sekolah di SMA kami, di SMA Negeri Sumatera Selatan. Hanya saja untuk narasumber, kemudian peserta dan orang tujuan akhirnya adalah bagaimana kita melibatkan secara keseluruhan, baik itu guru dalam internal SMA Sumsel, guru secara eksternal. Kami mengundang guru-guru, bisa jadi narasumber, bisa jadi peserta webinar kami, kemudian siswanya juga tidak hanya SMA Sumsel saja, bahkan sampai kami jenjangnya SMA, peserta kami ada yang sampai SD yang ikut tertarik mengikuti kegiatan kami ini. Bahkan penggiat-penggiat keagamaan, kemudian masyarakat, orang tua juga kami berusaha melibatkan mereka melalui kegiatan kami ini, sehingga semuanya bisa merasakan bahwa kehadiran guru itu walaupun kemarin di masa pandemi kami tetap ada. Seperti itu latar belakangnya. Iya, jadi ini bukan hanya guru atau guru dan siswa ya, Tidak, Madam? benar. Jadi terbuka. Temanya pun sangat beragam yang ingin kami sampaikan sebenarnya kepada masyarakat ataupun guru-guru yang lain. Dan biasanya tema kami ini kami angkat berdasarkan, pertama kalau misalnya kami itu tujuannya adalah guru, kami mencari apa yang sekarang dari Kemendikbud atau dari Dinas Pendidikan, apa yang sekarang lagi digaungkan, apa yang diharapkan dari guru tersebut. Kemudian kami juga melihat situasi, misalnya siswa kami ingin memilih jurusan, atau mereka ingin kuliah, mau kemana? Apakah ke Universitas Kedokteran atau mau ke teknik? Jadi sekolah juga mewadahi yang seperti itu. Atau misalnya kemarin nuansa Ramadan, kami juga mewadahi itu
kegiatan tersebut. Jadi kami mengundang para ustadz, kemudian sekolah-sekolah atau organisasi keagamaan yang menjadi peserta kami seperti itu, Bu. Jadi Mbak Erika. kegiatan Teacher Learning Center ini tidak terbatas hanya pendidikan saja ya, Iya. sangat luas. Sangat Karena luas, betul. Di keagamaan pun bisa ikut serta, Iya. Masyarakat luas pun bisa ikut ya. Iya, Bahkan karena sampai memang anak SD pun bisa ya. Iya, karena kemarin itu memang kita tidak platform hanya guru. Iya. Jadi kalaupun misalnya nanti di kedepannya ada perkembangan yang dibutuhkan masyarakat, informasinya apa, mudah-mudahan kami dengan wadah TLC ini kami berharap masyarakat, guru, rekan-rekan pendidik, penggiat sosial, siswa kami, orang tua pun bisa mengetahui melalui kami. Seperti itu maksudnya. Luar biasa ya. Karena saya terpikirnya ya namanya Teacher Learning Center, mungkin ini hanya untuk dari guru untuk guru dan kembali lagi ke guru. Seperti itu. Tapi ternyata ini sangat luas, berarti benar-benar manfaatnya dirasakan ya. Iya, di betul sekali. semua pihak ya. Iya, benar. Untuk saat ini kan udah banyak nih berbagai macam tema. Iya. Apa sih manfaat yang dirasakan? Oke, jadi kami pertama sekali membuat webinar Zoom dengan diwadahi oleh TLC ini adalah program guru penggerak. Ini episode kelima dari Merdeka Belajar yang digaung-gaungkan oleh Kementerian Pendidikan dan Riset. Ini Mas Nadiem Makarim ya panggilannya, Mas Nadiem. Evaluasi kelima mengenai adalah program guru dan sekolah penggerak. Kami melihat, saya sebagai koordinator TLC melihat bahwa program ini sangat diviralkan. Viral dalam artian guru mencari informasi, guru ingin terlibat di program tersebut, guru ingin mengetahui apa sih sebenarnya tujuan akhir dari program guru penggerak ini. Dan kebetulan Bu Erika, di sekolah kami tersebut untuk gelombang pertama program guru penggerak ini agak susah tesnya memang ya, masuk ke sana. Ada banyak tes yang harus diikuti. Jadi di sekolah kami itu kebetulan langsung ada pendamping guru penggeraknya lulus dan ada juga calon guru penggeraknya. Jadi nanti untuk program ini memang ada namanya pendamping, fasilitator, fasilitator, pendamping dan CGP-nya, calon guru penggeraknya. Dan untuk Sumatera Selatan dan untuk Kota Palembang, sekolah kita cukup berbangga hati, sangat senang sekali ternyata program pertama, gelombang pertama sekolah langsung menerima, sekolah bisa langsung mendapat 1 pendamping guru penggeraknya dan 2 calon guru penggeraknya. Dalam proses mereka belajar untuk program guru penggerak ini dan di luar orang guru-guru, apa sih itu, akhirnya kami TLC mengangkat tema ini, menjelaskan syaratnya apa, harus menyediakan apa, dokumen apa, bentuk tesnya bagaimana, bagaimana proses program ini berjalan, hasilnya nanti seperti apa kira-kira yang akan gambaran yang dicapai dari program tersebut. Karena di grup saya karena saya guru ya, Bu Erika ya, di MGMP saya sendiri program guru penggerak ini masih rancu karena mereka mengatakan oh ini harus punya standar S2, harus memiliki sertifikasi, harus ini banyak syarat-syaratnya. Ternyata setelah saya dan tim menggali ke rekan-rekan mengenai program ini, banyak miskomunikasi, terutama syarat-syarat tadi, banyak miskomunikasi. Akhirnya oke, yuk kita mari angkat tema ini agar nanti program ini dari TLC ini informasinya lebih merata. Karena yang Dan menginformasikan yang benar, sudah terjun di dalam. betul. Dan pertanyaan-pertanyaan teman saya khususnya tadi dari MGMP itu bisa terjawab dengan media tersebut. Jadi tidak ada miskomunikasi Iya. sehingga berpikir program ini beda-beda hanya ya. begini. Iya, jadi dan tema selanjutnya juga kebetulan di bulan Maret tahun lalu ya Bu ya, ini karena awal tahun kemarin, karena banyak siswa kita juga sudah mulai penjurusan dan kita juga mulai ini siswa baru, penerimaan siswa baru. Jadi saya meminta
guru konselor kami BK, apa yuk yang bisa kita lakukan agar mengenai minat bakat siswa ini bisa kita sampaikan, terutama terhadap siswa dan orang tua. Karena saya merasa pernah menjadi seorang siswa, Iya, betul sekali. kebingungan, kemudian ketika saya mau ke sini, orang tua pengennya seperti beda ini, ya. sekolah tuntutannya seperti ini. Jadi ketika masa waktu itu siswa banyak yang konsultasi datang ke guru, misalnya ke saya, madam saya kayaknya mau kuliah kemana ya, atau ada yang mau bertanya enakan jurusan IPS apa jurusan IPA. Jadi akhirnya kami dan tim meminta kesediaan apakah tim konselor sekolah, tim BK sekolah itu mampu dan mau terlibat dalam TLC ini, dan akhirnya alhamdulillah kami mendapatkan narasumbernya sangat bagus, sangat di luar ekspektasi. Sebuah tim kecil di sekolah akhirnya bisa mendapatkan seorang kepala jurusan kalau salah saya, tapi dari Malaysia, Bu Erika. Jadi dia luar biasa. Dan iya, narasumbernya pun bisa dari luar negeri. iya, dan pesertanya pada TLC kedua itu sampai internasional, karena memang rata-rata akhirnya jadi ada kerjasama antara guru BK Indonesia dan guru BK dari Malaysia terlibat langsung dalam TLC. Kami hanya mewadahi dan mereka menjadi narasumber, mereka jadi peserta, mereka yang bertanya, mereka yang ini. Dan dari Malang, dosen BK jurusan dari Kota Malang menjadi salah satu narasumber di TLC kami ini juga. Jadi seperti yang saya ceritakan di awal tadi, Mbak Erika, sampai anak SD saja tertarik. Nah, di TLC yang kedua ini kami sangat senang sekali karena ketika ada sesi tanya jawab, justru anak SD yang bertanya dan bertanyanya langsung ke guru besar. Jadi wah, luar biasa. Cukup menyenangkan menjalankan TLC ini. Tema-temanya mudah-mudahan memang walaupun sekarang sedikit ada delay penayangannya, sedikit ada delay karena faktor-faktor internal seperti pandemi COVID kemarin itu agak berat. Akhirnya salah satu dari tim saya harus mengalami sakitnya COVID itu. Jadi oke, kita pending dulu, kita istirahatkan sejenak seperti itu. Bu Erika. Tapi nanti akan tetap digiatkan lagi, Bu, pastinya, madam. karena karena semua orang pasti menunggu kan. Tidak hanya semua orang, sepertinya kami dari tim kami juga sih sebenarnya sudah terplanning, sudah sangat terplanning tiap bulannya itu apa yang akan kami lakukan, tema apa yang akan kami sampaikan. Apalagi sekarang sudah mulai longgar, sudah mulai kegiatan sudah mulai aktif. Artinya berarti kami di sekolah juga sekarang selain bisa mengadakan secara online, daring melalui platform Zoom tadi, kami juga berarti bisa memanfaatkan sekarang kegiatan-kegiatan internal di sekolah kami informasikan melalui TLC, Zoom kami ini seperti itu. Wah, luar biasa sekali ya. Baik, madam, di dalam inovasi ini siapa saja yang terlibat? Secara struktural ya, kalau kita berbicara secara struktural tetap kami di bawah naungan dari kepala sekolah. Penanggung jawabnya itu adalah instruksinya langsung dari kepala sekolah. Kemudian di sekolah kami itu memiliki namanya bidang wakil-wakil dan kami di bawah naungan kurikulum. Kami di bawah naungan kurikulum, di bawah naungan kurikulum akademis namanya literasi digital. Sekarang kan lagi dibumingkan ya literasi digital ini. Jadi kami dari bagian akademik yang mengembangkan literasi digital di sekolah. Kalau ada nanti program dari perpustakaan mengenai literasi digitalnya, kami di bagian TLC ini menginformasikan melalui platform Zoom, dan mudah-mudahan nanti bisa berkembang ke arah kedepannya. Jadi orang yang terlibat pada dasarnya saya punya tim kurang lebih ada 8, 10 orang. Dan ini memiliki tanggung jawab masing-masing. Saya sebagai koordinator, kemudian seperti biasa struktur organisasi tim-tim, ada yang menjadi tim pencari informasi mengenai narasumber, mengenai SDM lah, sumber daya manusia, siapa yang menjadi narasumber kita, siapa yang menjadi target pasar kita, siapa yang akan kita ajak. Kemudian tim IT kami yang membantu kami seperti di sini,
mensupport kami nanti ketika Zoom mulai dari openingnya sampai akhir bagaimana Zoom itu berakhir. Kemudian ada juga tim promosi. Karena tim promosi dan istilahnya ketika kami ingin menayangkan Zoom ini kami butuh peserta agar proses apa yang akan kami sampaikan ini sampai ke tujuan akhirnya. Ada orang yang menerima informasi tersebut. Jadi ada juga tim promosi yang membuat poster, flyer dan segala macam, mengedit segala sesuatu yang berhubungan dengan agar cukup menarik poster ataupun program ini disampaikan sehingga orang nanti tertarik, terlibat dan ikut berpartisipasi di Zoom kami seperti itu. Artinya berarti tim yang terlibat itu dari sekolah semua ya Bu? Betul, betul dari bahkan untuk host seperti Mbak Erika ini ya. Untuk host kami tidak dari tim inti. Kami tim inti memang bekerja di balik layar saja, mencari narasumber, tema dan segala. Untuk di depan layar kami tetap memberdayakan rekan-rekan kami yang di sekolah menjadi host, kemudian tetap mengundang kepala sekolah menjadi pembuka, mengundang wakil-wakil untuk terlibat, masih tetap menggunakan sumber daya yang ada di sekolah. Betul. Iya, luar biasa, Madam. Baik, Madam, apa sih dampak yang dirasakan setelah adanya TLC ini? Dampaknya, sekolah kami semakin terkenal. Itu sudah pasti. Sudah pasti, sudah sangat terkenal ya sebenarnya. Agak bangga sedikit. Memang luar biasa loh SMA Negeri Sumatera Selatan. Tapi ketika ini kami rasakan ketika di TLC ke pertama dan kedua sebenarnya itu sudah sangat karena segmennya masih segmen pendidikan dan yang mensupport kami itu sampai dari negara lain dan peserta itu juga karena kita punya juga grup ya, selain kita menggunakan Zoom ini untuk menginformasikan mau mengenai kapan, apa yang disediakan, informasi segala ini kami mempunyai grup langsung namanya di Telegram dan WhatsApp tersebut. Jadi ini keanggotaannya sampai sekarang masih ada di dalam. Jadi apapun informasinya itu seperti yang kemarin itu ada yang dari Jakarta dan segala macam itu, apalagi Madam program selanjutnya. Jadi memang dampaknya itu ya itu tadi silaturahmi yang terjalin. Link pun akan semakin banyak ya. Iya, betul sekali. Betul. Bahkan ada wadah mereka punya program bisa juga dikasih atau diinformasikan di platform kita seperti. Jadi take and give lah seperti mutualisme itu. jadi. Iya. Baik Madam. Satu pertanyaan terakhir nih, apa sih harapan kedepannya terhadap program TLC ini? Tidak muluk-muluk sebenarnya kalau harapan saya. Harapannya adalah apa yang kami sampaikan itu bermanfaat. Kemudian apa yang kami inginkan terhadap dunia pendidikan ataupun mengenai keberlangsungan Merdeka Belajar itu bisa kami wadahi melalui program TLC ini. Kalau untuk ke kami sendiri secara internal orang atau sumber daya manusia yang bekerja di TLC itu, kami berharap komunikasi ide-ide yang ada karena masih banyak yang muda, tim saya ini ya Bu Erika, segala ide yang mereka punya, keinginan-keinginan inovasi yang mereka punya bisa disalurkan. Itu saja, dan kami berharap ada dukungan dari sekolah maupun pemerintah Provinsi Sumatera Selatan agar program-program yang diadakan di sekolah kami itu disupport. Itu saja sih. Salah satunya siapa tahu melalui program TLC ini ada program yang akan kami sampaikan disupport oleh pemerintah daerah. Iya, luar biasa, Madam. Baik, Madam, mungkin ada pesan dan kesan yang ingin disampaikan kepada pemirsa atau mungkin kepada Bapak Gubernur? Pesan terakhir, kok pesan terakhir ya. Seperti yang tadi sih Mbak Bu Erika, harapan saya adalah kami berharap bahwa keeksistensian pendidikan dan peningkatan mutu pendidikan di SMA Sumatera Selatan khususnya dan
ke Sumatera Selatan umumnya. Melalui program TLC ini kami menjadi salah satu wadah yang tepat. Melalui program ini kami berharap kabupaten yang lain bisa tergugah. Misalnya kami punya program yang bisa kami punya, tapi tidak ada platform yang bisa menyampaikan, bisa datang membantu, kami bisa membantu mereka dapat menyampaikan informasi mereka, kami menjadi wadahnya. Itu harapan saya yang ke depannya. Seperti itu, Bu Erika. Baik, terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Gubernur dan Bapak Wakil Gubernur Sumatera Selatan, kepada Bapak Kepala Dinas Pendidikan dan Kepala Dinas Balitbangda Provinsi Sumatera Selatan, Bu Erika yang cantik, dan tim podcast Balitbangda yang sangat membantu dan mendukung kami dalam proses pengembangan pendidikan di SMA Sumsel khususnya. Kemudian kami juga sangat mengucapkan banyak terima kasih kepada Kepala Sekolah kami, Pak Iswanjati Kusuma, serta teman-teman pendidik, guru, dan tenaga kependidikan siswa di SMA Negeri Sumatera Selatan maupun rekan-rekan di luar SMA Negeri Sumatera Selatan yang ikut berpartisipasi dalam pengembangan inovasi melalui program Teacher Learning Center di sekolah kami. Demikian. Baik, terima kasih banyak Madam Murni karena sudah sangat menginspirasi pemirsa di rumah. Dan kami mengucapkan terima kasih karena telah hadir di podcast kami di One Day One Innovation. Tetap menginspirasi, Madam. Baik, dan kami tunggu juga inovasi selanjutnya ya. Baik. Baik pemirsa, inovasi Teacher Learning Center dijalankan oleh guru sebagai wadah untuk men-sharing ilmu serta menjalin silaturahmi antar guru, siswa, dan penggiat pendidikan. Dan untuk informasi lebih lengkap mengenai inovasi dapat komen di podcast One Day One Innovation. Dan kami masih memiliki jurus 4S. Setiap orang adalah inovator, setiap masalah adalah peluang inovasi, setiap solusi harus sinergi, dan setiap inovasi harus konkret hasilnya. Demikian pemirsa, salam inovasi.